Kamu baru saja menerima pekerjaan di Australia. Congratulations, kamu mendapatkan pekerjaan baru di Australia. Nah, kamu mungkin saja mendapatkan form TFN Declaration withholding dari employer atau HR gitu ya, yang mesti kamu isi sebagaimana bagian dari paperwork. Nah, kamu mungkin bingung, loh saya kan udah punya TFN, saya kan udah bikin, udah punya 9 digit nomornya, kenapa saya harus isi lagi? Nah, saya terangkan dulu ya kenapa alasannya. Jadi, ketika kamu menerima suatu pekerjaan dan pekerjaan itu perlu menggaji kamu kan sebagai apresiasi dari pekerjaan kamu. Nah, ketika kamu digaji, kamu akan berkaitan dengan pajak di mana di form itu adalah seberapa besar persentase potongan pajak yang mesti dibayar gitu ya ke pemerintah. Nah, penting sekali untuk kamu ngisinya yang baik dan benar ya, jangan sampai salah-salah. Karena ketika kamu ngisinya salah, kamu mungkin saja membayar biaya pajak yang lebih besar daripada yang semestinya. Jadi penting sekali untuk diisi dengan baik dan benar. Oke deh, tanpa berlama-lama, saya akan memberitahukan gimana cara tutorial ngisi form tersebut. Keep watching. Saat ini kita lagi melihat form yang mana teman-teman mesti isi untuk employer-nya teman-teman di bagian form TFN declaration uh, untuk yang withholding gitu ya. Jadi ada 5 halaman di sini yang mana teman-teman mesti baca dulu ya keterangannya dan teman-teman hanya isi di halaman 4 saja gitu ya. Jadi kita lihat di halaman pertama itu adalah keterangan ya mengenai semua pertanyaan dari halaman pertama dari pertanyaan pertama, kedua hingga ke-6, 7 ke 8, kemudian 9 lalu ke 10 gitu ya. Jadi kalau teman-teman bingung, not sure, lihat gitu, nyontek apa sih gitu yang dimaksud gitu ya. Nah, ini kemudian section B itu dilengkapi oleh payer atau perusahaannya teman-teman. Jadi di form ini sekalipun ada 2 section, section A yang teman-teman isi, section B itu adalah payer gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian form kelima, ini adalah informasi payer. Jadi teman-teman baca, tapi teman-teman don't worry too much about it gitu ya, ini bagiannya employer. Oke? Kita langsung aja isi pertanyaan ini. Jadi ini adalah saya by the way ambil contoh dari perusahaan online ya. Jadi teman-teman tuh bisa ambil source dari pertanyaan ini online maupun offline atau biasanya dikasih gitu ya sama perusahaannya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mesti cari sendiri gitu ya, ini ada di websitenya ATO. Tapi saya nggak bisa akses hari ini, nggak tahu kenapa, for some reason dia down. Mungkin karena hari Sabtu kali ya. Jadi ya kita ambilnya dari sini saja, tapi nggak apa-apa, it's okay. Karena sama aja gitu ya. Oke, di bagian atas ini ada keterangannya. Kalau teman-teman menggunakan pena hitam atau biru, sehingga bisa lebih jelas ya gitu ya. Ketimbang warna lainnya. Kemudian ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Lalu teman-teman pilih tick X gitu ya. Untuk boxes biasanya untuk yang seperti ini ya, yes and no. Lalu katanya baca gitu ya, read. Baca semua instruksi atas mengenai privacy statement gitu. Jadi supaya teman-teman ngeh gitu ya, ini apa sih isinya gitu ya. Jadi mesti dibaca satu-satu. Oke. Tanpa berlama-lama, sorry ya kalau saya menjelaskan dulu. Jadi kita langsung aja ke pertanyaannya gitu ya. Yang pertama, ini adalah nomor TFN kamu. Nah, biasanya ketika kamu sudah diberikan form ini, kamu sudah posisi memiliki 9 digit TFN. Nah, TFN itu saya sudah pernah bikin ya kontennya mengenai tutorial gimana sih caranya
bikin TFN yang teman-teman bisa tonton aja di situ ya. Nah, di sini ada 3 boxes nih. Nah, box yang pertama itu adalah kalau seandainya teman-teman sudah mendapatkan pekerjaan, tapi teman-teman belum punya TFN-nya atau lagi proses misalnya. Jadi teman-teman bisa centang di sini. Atau yang kedua, kalau seandainya teman-teman berusia di bawah 18 tahun, ya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya ini untuk senior citizens, untuk orang yang lansia gitu ya, untuk pensiun gitu, benefit atau allowance yang biasanya mereka dapatkan. Nah, pada umumnya, teman-teman yang punya atau apply TFN declaration ini sudah memiliki TFN gitu ya. Jadi kita ambil contoh, nomornya teman-teman adalah 123456789. Oke. Kemudian kita masuk ke kita masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu tentang personal information ya. Ini personal information semua nih, di 2, 3, sama 5. 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita contoh Mister siapa ya? Budi deh contohnya. Budi apa nih? Setiono. Oh, udah ada di sini Setiono. Kemudian alamatnya let's say kita asal aja ya. Kita asal suburbnya apa ya? Contoh ini deh. NSW ada di sini ya, kalau nggak salah, Glip. Oke. Kemudian ini pertanyaan kalau seandainya teman-teman mengubah nama teman-teman karena menikah, atau misalkan teman-teman punya nama lain gitu ya selain yang ada di akte gitu. Jadi dengan alasan apapun teman-teman mencantumkan nama belakang atau family name yang sebelumnya gitu ya. Kemudian yang kelima adalah email address. Apa nih? onebudi@budi.com deh. Contoh gitu ya. Kemudian date of birth-nya 11 November 88. Nah, ini pertanyaan yang ke-7 ya. Jadi, karena ini sampel, jadi saya jawabnya ngasal. Tapi kalau untuk teman-teman, jawabnya mesti yang serius dan sesuaikan dengan yang ada di ID, gitu ya. Oke, pertanyaan 7. On what basis are you paid? Biasanya, untuk teman-teman international student atau WHV, katakanlah international student ya, itu ada di pilihan part-time atau di casual gitu ya. Di sini ada pertanyaannya, ada leba, ada superannuation or annuity income stream, nggak familiar ya. Jadi full time ini biasanya yang sponsor atau PR gitu ya. Kemudian yang kita pilih salah satu lah, part-time atau casual. Katakanlah teman-teman bekerja di tempat ini sebagai part-timer gitu ya. Katakanlah teman-teman si Budi ini kerjanya di sebagai admin gitu contohnya ya di perusahaan. Nah, kemudian karena si Budi ini adalah international student contohnya, dia ada 3 lagi nih pilihannya, nomor 8. Nah, ini menjebak ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah mengisinya di sini. Di sini ada an Australian resident for tax purposes atau foreign atau WHV working holiday maker gitu ya. Karena dalam case yang biasanya menjebak ini adalah international student gitu ya, makanya saya ambil contohnya international student aja gitu ya. Nah, karena biasanya international student tuh kebingungan. Jawabnya apa ya? Saya kan bukan PR, saya kan masih foreigner di sini. Ya makanya saya jawab ini deh gitu. Nah, padahal ketika teman-teman sebagai international student dan bekerja di Australia, teman-teman adalah Australian resident juga, meskipun teman-teman bukan PR gitu ya. Karena di sini ada keterangannya,
for tax purposes. Jadi diisinya yang ini karena bisa beda banget harga yang teman-teman bayar ketika teman-teman tik yang ini sebagai foreigner dengan tik yang ini gitu ya. Jadi perlu dipahami di sini gitu. Nah, kemudian yang kesembilan ini juga tricky nih. Kamu mau klaim tax-free threshold dari payer ini atau enggak? Nah, saya mau kasih penjelasan ya tentang apa itu tax-free threshold. Jadi, tax-free threshold itu ketika teman-teman earn tax-free sebanyak 18.200 sebagai contoh, sebagai nilai maksimum dari tax-free threshold. Nah, ketika video ini dibuat, tanggal berapa nih? 9 Desember 2023, tax free threshold yang ada di Australia adalah segini, 18.200. Nah, karena teman-teman international student misalkan ya, teman-teman punya seandainya lagi liburan nih, jadi bisa kerjanya lebih gitu ya. Dan 3 jobs, misalkan ada 3 jobs yang pertama misalkan digajinya $20, yang kedua digajinya 21, yang ketiga digajinya 23. Ini adalah pekerjaan yang gajinya 23. Karena yang job ketiga ini digajinya lebih besar, maka teman-teman pilihnya yang yes gitu ya. Jadi pilih pekerjaan yang digajinya lebih besar gitu ya kalau seandainya teman-teman punya lebih dari satu pekerjaan. Tapi kalau teman-teman hanya punya satu pekerjaan, penting untuk mencentang yes gitu ya untuk mengklaim pajak semaksimal mungkin gitu ya dari situ. Nah, tapi kalau seandainya nih, ini ada case lain. Kalau seandainya pendapatannya teman-teman misalnya udah jobs itu 3 job sekalipun gitu ya. Tapi ya karena ada kebijakan bekerja selama 20 jam kurang lebih ya per week. Jadi teman-teman nggak nyampe gitu ya si income-nya segini dalam setahun misalkan. Teman-teman bisa klaim semua di pekerjaannya. Misalnya di pekerjaan yang satunya teman-teman cuma kerja 5 jam, yang satunya lagi misalkan 6 jam gitu ya. Terus yang satunya lagi hingga sampai 20 jam gitu ya per week, dan semuanya kecil-kecil gitu income-nya, maksudnya nggak nyampe segini ya berarti semuanya dipilih yes gitu ya. Jadi teman-teman pilih yes. Oke, kita pilih yes di contoh si Budi ini ya. Kemudian di bagian 10 adalah apakah Anda punya loan atau pinjaman untuk kuliah atau startup gitu ya. Karena ini biasanya pertanyaan yang dipertunjukkan buat local ya, buat citizen biasanya, karena buat teman-teman yang masih belum citizen itu tidak bisa meminta pinjaman atau apply pinjaman ke government gitu ya. Jadi teman-teman jawabnya no gitu ya. Kemudian bisa tanda tangan Budi Setiono di sini, date-nya tanggal 9 Desember 2023. That's it. Kemudian teman-teman bisa dibaca lagi, bener gak nih saya ngisinya, ada yang typo nggak gitu kan. Jadi bisa dilihat lagi sebelum teman-teman menyerahkannya ke HR atau ke employer teman-teman gitu. Sekian tutorial video dari saya. Semoga kamu mendapatkannya bermanfaat dan kamu bisa membagikannya ke teman-teman kamu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang juga related dengan topik ini, kamu bisa share kepada mereka juga. Oke deh, see you in the next one. Bye!